Ada hidroshading di Jalan Tol IKN, turunkan tingkat erosivitas. Pemerintah tengah melaksanakan pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara, IKN. Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, lereng-lereng tol IKN akan dirancang memiliki hidroshading. Dilansir dari laman resmi Pusjatan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal, Ditjen, Bina Marga, hidroshading adalah alternatif proses penyebaran biji secara tradisional dengan cara menyemprotkan campuran berbagai bahan. Bahan pertama ada biji yang diutamakan biji rumput. Tetapi dapat juga berupa tumbuhan berbunga, semak belukar maupun pohon. Kedua ada sintetis dan atau kondisioner tanah alami, seperti polyacrylamide polymers, atau ekstrak tumbuh-tumbuhan. Ketiga ada soil amendments, meliputi mineral gypsum, kapur, kalsium karbonat, atau bahan organik seperti residu tanaman maupun hewan. Keempat ada mulsa yang merupakan serat alami seperti jerami, kayu, kapas, serabut kelapa, serat sintetis seperti kertas dan plastik, serta mikoriza. Komponen-komponen ini kemudian dicampur atau dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan ke lereng jalan. Hidroshading bermanfaat untuk menurunkan tingkat erosivitas lereng jalan dan mampu menghemat biaya pembangunan hingga 50%. Sementara di Jalan Tol IKN, di antara tangga-tangga hidroshading akan ditanami pepohonan untuk menghijaukan IKN. Di antara tangga-tangganya itu akan ditanami pohon-pohon, ucap Danis. Seperti dikutip dari unggahan Instagram resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kemenpur, Rabu, 19 Juli 2023. Di sisi lain, sebanyak 42.000 tanaman dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, PAD, disiapkan untuk menghijaukan IKN. Ini kurang lebih ada 42.000 tanaman yang kita siapkan dari PAD, imbuh Danis. Danis mengatakan, saat ini Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN tengah bersiap-siap untuk menanam tanaman tersebut. Sebagian tanaman akan ditanam di Jalan Tol IKN dan sebagian lainnya akan diletakkan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Lanjut Danis, penghijauan ini merupakan bukti manajemen konstruksi pembangunan infrastruktur IKN juga peduli terhadap lingkungan. Proyek Ibu Kota Baru RI dari kacamata para Menteri Singapura. Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang sedang dibangun di Kalimantan Timur mendapatkan banyak atensi. Tak terkecuali ke telinga para pejabat di luar negeri. Sejumlah menteri pemerintahan Singapura yang ditemui Detikcom dalam rangkaian agenda Indonesia Journalist Visit di Singapura mengaku telah mendengar kabar ini. Mereka mengaku mendukung rencana Indonesia menyiapkan kota baru dengan pendekatan berkelanjutan. Presiden Jokowi saat berada di Singapura telah menyampaikan visinya Nusantara yang hijau dan cerdas. Kami mendukung penuh visi Ibu Kota Baru Indonesia ini, kata Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong saat ditemui di kantornya, Gedung Kementerian Keuangan Singapura, beberapa waktu lalu. Singapura dan Indonesia sendiri telah menandatangani nota kesepahaman, MOU, untuk mengembangkan kota layak huni di Ibu Kota Nusantara, IKN. MOU tersebut ditandatangani antara Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, dan Center for Livability, CLC, Kementerian Pembangunan Nasional Singapura. Dari sisi investasi, pemerintah mengaku siap memfasilitasi para pengusaha Singapura yang ingin berinvestasi di IKN. Sejumlah delegasi bisnis dari Singapura sendiri telah mengunjungi IKN baru-baru ini. Itu saya pikir awal yang sangat menjanjikan, karena saya yakin ada banyak minat dari delegasi bisnis, dan bagus mereka berkesempatan mengunjungi langsung melihat lokasinya sendiri dan juga bertemu dengan pejabat dan pemimpin di sana. Kami akan terus memfasilitasi delegasi bisnis tersebut dan mendorong mereka. Tetapi pada akhirnya, bisnis itu sendiri yang akan melakukan investasi, jelas Lawrence. Hal senada diungkapkan Menteri Kedua Luar Negeri dan Pendidikan Singapura, Maliki Osman.
Singapura sebagai negara yang cukup akrab dengan pembangunan berkelanjutan siap membantu Indonesia membangun IKN lewat pendekatan serupa. Jika ada nilai dari kami yang bisa jadi bagian dari perjalanan itu, saya yakin pemerintah dan sektor keuangan kami akan sangat senang bisa jadi bagian dari perjalanan itu, katanya dalam kesempatan berbeda. Indonesia adalah teman yang sangat penting. Kesuksesan Indonesia adalah kesuksesan kami. Kami akan sangat senang menjadi bagian dari perjalanan itu jika kami dipandang sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk menjadi bagian dari proyek tersebut, lanjutnya. Sementara Menko Pertahanan Nasional Singapura, Teo Chee Hean menyebut proyek IKN adalah suatu kemajuan buat Indonesia. Namun dia menekankan, selain dari dukungan eksternal, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung kepada dukungan dari penduduk Indonesia sendiri. Dukungan dari masyarakat Indonesia adalah yang paling penting. Jika masyarakat Indonesia mendukung dan ingin ini terjadi, kami ikut senang bisa jadi bagian dalam pembangunannya, ungkap Theo. IKN, tak setetes air hujan di IKN terbuang percuma. Tim dari Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), sedang merancang pengelolaan sumber daya air hingga drainase yang ramah lingkungan, sehingga tak akan setetes pun air hujan yang terbuang percuma karena langsung diserap ke tanah dan drainase. Dalam IKN menerapkan spongecity, maka setiap tetes air hujan yang jatuh langsung diserap oleh tanah di IKN, drainase, embung, bendungan, bahkan limbah air pun bisa digunakan untuk kebutuhan non-konsumsi, ujar Direktur Sarana dan Prasarana Dasar OIKN Agus Ahyar di Balikpapan, Senin. Pengelolaan air hujan dilakukan dengan berbagai metode di antaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah. Kemudian dari drainase dialirkan ke riparian sungai terdekat untuk mengurangi beban pada sungai di hilir. Lantas selalu memelihara metode tersebut agar berdaya guna dan berkelanjutan. Konsep drainase ramah lingkungan ini merupakan metode yang ke depan diperlukan dan erat kaitannya dengan perubahan iklim, perubahan yang ditandai dengan naiknya muka air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan durasi dan intensitas hujan, perubahan arah angin, dan perubahan kelembaban udara. Ada beberapa metode drainase ramah lingkungan yang dapat dipakai di Indonesia, di antaranya adalah metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode riverside folder dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah. Perencanaan drainase perkotaan di IKN mengacu pada Sustainable Drainase System, yakni menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan air hujan, katanya saat menjadi narasumber dalam sidang pleno kedua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, KAPSDAWS, Mahakam di Hotel Platinum Balikpapan tersebut. Ia menjelaskan, pendekatan dengan cara mereduksi kecepatan dan debit puncak limpasan air hujan akan memperkecil banjir dan erosi badan air, mengurangi beban saluran, dan meningkatkan kualitas air di badan air alamiah. Air hujan mengalir menuju badan air terdekat, ditangkap saluran drainase bawah tanah, kemudian melewati jaringan pipa yang selanjutnya ke saluran terbuka menuju fasilitas pengolahan air untuk dijadikan air baku, kata Ahyar.